Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama dengan Jeffrey. Pada hari ini kita akan coba membahas fitur Google berikutnya, yaitu Google Slide. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel ini, supaya channel ini bisa terus lanjut untuk membantu sobat semua belajar mengenai dunia IT. Oke, sebelumnya untuk Google Form, Google Sheet, Google Drive itu ada pada video berikut sebelumnya, dan teman-teman bisa melihat pada video yang sebelumnya. Oke, kita lanjut saja. Kita akan buat folder dengan nama latihan Google Slide. Tinggal di double klik. Kemudian kita akan mulai membuat Google Slide. Oke. Tampilan awal Google Slide itu tidak jauh berbeda dengan Microsoft PowerPoint atau OpenOffice Presentation. Nah, untuk OpenOffice baik uh, begitu juga dengan Microsoft PowerPoint akan kita bahas di sesi tersendiri ya sobat. Kita hari ini fokus untuk Google Slide dahulu. Apa sih itu Google Slide dan apa sih kelebihan dari Google Slide, apa kekurangan dari Google Slide. Nah, hari ini kita akan bahas itu dulu. Oke, kita akan mulai untuk membuat slide pertama. Tampilan awalnya adalah blank seperti ini, tapi bisa juga dipilih, bisa juga berdasarkan template ya. Untuk template nanti kita akan coba. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Apabila sobat semua uh, ingin membuat sebuah presentasi yang lebih berwarna dan lebih menarik, bisa melalui gambar sendiri atau bisa melihat di Teams pada bagian ini. Nah, ini Teams-nya. Sebagai contoh, kita ambil yang ini aja deh. Kita klik, sudah berubah. Kita buat presentasi kita. Misalnya, selamat datang di channel belajar IT. Oke, nah secara otomatis seperti biasa karena ini letaknya berada di Google-nya Cloud, dia akan tersimpan otomatis di Google-nya Cloud sendiri. Jadi kita tidak perlu mengingat atau mencari yang namanya tombol disket atau tombol saving karena otomatis sudah di save oleh Google. Oke, nah perhatikan pada slide ini kita belum memberikan judul. Di sini ada untitled presentation. Kita buat dulu judulnya. Secara otomatis biasanya judulnya ini akan mengambil dari kalimat di sini. Tapi kalau kita mau mengubah judulnya bisa. Ya kita ganti misalnya slide pertamaku di Google Slide. Setelah di enter, itu akan berubah di sini judulnya. Perhatikan judul ini akan sama dengan judul ini. Nah, kita lihat pas penyimpanan ini begitu di refresh akan berubah judulnya sesuai dengan judul di sini. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita mau menambahkan slide berikutnya? Bisa melalui di sini klik kanan, new slide, atau bisa juga dengan shortcut jalan cepat, yaitu tombol kontrol pada keyboard ditambah dengan huruf M. Perhatikan, new slide atau slide yang baru itu bisa menggunakan kontrol plus M. Ini tidak ada bedanya dengan PowerPoint, sama aja. Kita coba dengan cara new slide ini. Terus kita coba dengan cara menekan kontrol M. Perhatikan saya tidak menggunakan fitur di sini, tapi saya langsung menggunakan kontrol M. Sama bukan hasilnya? Oke. Nah, misalnya yang kedua kita buat slide
dasar penggunaan Google Slide. Yang pertama, kita pilih aja ya untuk model huruf-huruf apanya, untuk model balet ataupun yang huruf ataupun yang lain number itu bisa bisa bebas saja bagi sobat semua. Ini misalnya dasar adanya keterbatasan dari penggunaan Microsoft PowerPoint. Ini sebagai contoh ya teman-teman, bukan berarti sudah pasti seperti ini. Kedua, ingin dapat akses kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi situasi ketiga mau apa gitu terserah sih. Oke, slide yang ketiga kita bisa bikin misalnya animasi di Google Slide. Misalnya kita buat animasi in, animasi layout, misalnya animasi apa gitu. Ini bukan contoh. Oke. Anggap kita sudah punya 3 slide. Nah, terus pertanyaannya adalah kita mau kasih lihat nih, kita mau presentasi ini. Caranya gimana? Ini ada pilihan present, start presentation, atau dengan shortcut Ctrl plus F5. Nah, bedanya dengan PowerPoint, PowerPoint tidak pakai Ctrl depannya, tapi langsung tekan F5. Nah, Google harus menambahkan Ctrl untuk menampilkannya. Nah, kalau kita klik tanda panah di sini, artinya dia akan memperlihatkan shortcut tambahan. Artinya contoh ya, ini ada namanya present from beginning, atau kita coba dengan cara Ctrl pakai Shift dan F5. Kalau misalnya kapan ini digunakan? Kapan ini digunakan? Ketika kita sudah berada di slide beberapa slide ke depan atau mungkin lebih dari slide pertama, tapi kita ingin mempresentasikan yang awal. Tuh, ini. Posisi kita di sini nih sebenarnya. Tapi kalau kita melakukan klik yang ini, present from beginning, artinya kita akan mengulang lagi start untuk dari slide pertama. Oke, tapi kalau misalnya kita tekan present aja, artinya kita berada di slide yang mana. Kita tidak perlu mengulang slide. Oke. Oh iya, saya salah. Kalau posisi present di Google Slide, dia akan menekan Ctrl F5, artinya pada slide keberapa itu yang ditampilkan. Tapi kalau pada PowerPoint, dia menekan Shift F5. Oke, jadi jangan terbalik-balik nih sobat. Kalau Google Slide, istilahnya current slide atau slide pada saat itu untuk ditampilkan, ini bukan slide dari awal ya. Kalau slide dari awal, kalau Google Slide itu tambah Shift, jadi namanya Ctrl Shift F5. Itu untuk menampilkan dari awal. Tapi kalau misalnya di Microsoft PowerPoint, dia cukup menekan F5 aja tanpa harus tekan Ctrl dan Shift. Nah, kalau misalnya dia mau menampilkan contoh, saya mau menampilkan slide ketiga aja nih. Nah, kalau misalnya nggak mau repot ya tekan present aja. Selesai. Tapi kalau misalnya mau kelihatan keren nih, lihat aja di sini. Oh, shortcutnya Ctrl F5. Jadi tanpa harus arahkan kursor ini ke sini, teman-teman cukup tekan Ctrl plus F5. Maka hasilnya akan sama. Oke. Nah, terus teman-teman pengen mengganti themes nih. Wah, kayaknya ini kurang serak nih. Pengen ganti yang lain misalnya. Nah, ini ada beberapa disediakan oleh Google Slide. Nah, tinggal dipilih aja. Misalnya mau mengganti yang begini biar agak gimana gitu kan.
tampilan depannya begini, terus seperti ini. Itu tergantung selera dari teman-teman semua ya. Atau bisa juga, wah biar kelihatan bagus nih. Nah, seperti ini. Bisa ada frame-nya. Nah, seperti ini. Itu tergantung selera dari setiap orang. Oke, pertanyaannya adalah, setelah ini ngapain nih? Kalau begini aja PowerPoint juga bisa gitu kan. Apa sih kelebihan lagi Google Slide? Nah, kelebihan Google Slide adalah kita juga bisa menambahkan efek atau animasinya juga. Nanti kan di slide ketiga sudah kita kasih clue, itu ada beberapa animasi. Nah, caranya bagaimana untuk menambahkan animasi? Kita lihat di sini ada yang namanya motion. Google sebenarnya udah terlalu baik menurut saya. Karena apa? Setiap fitur ini yang paling bagus ini dia akan kasih shortcut. Nah ini kalau sobat semua sudah hafal atau sudah sering menggunakan Google Slide, nanti otomatis tidak akan nyari, wah menambah view nih, menambah motion nih. Wah harus lihat dulu view, motion. Tapi cukup menekan Ctrl Alt Shift B. Ini biasanya yang hobi bermain dengan keyboard akan cepat hafal ini. Nah, kita pilih motion. Nah, ini ada slide transisi. Ini juga bisa dari sini, dari slide transisi. Ini sama. Tapi kalau dengan kita memilih motion, kita sekaligus menampilkan objek animasi. Sedangkan untuk slide transisi hanya transisi dari slide saja. Nah, contoh, kita mau bikin slide transisi nih. Gimana slide-nya? Nah, coba kita pilih. Misalnya slide pertama kita mau buat di soft gitu ya. Kita mau buat tampilannya agak medium lah gitu. Oke. Nah, kita tes nih. Nah, bedanya apa? Coba kita tes yang slow. Coba kita tes yang slow. Play. Nah, oke, bisa dilihat ya teman-teman semua. Sekarang kita coba biar biar agak tuh medium, atau misalnya kita mau ganti, misalnya kita ganti cube deh biar kelihatan beda. Coba kita play. Kita play yang medium dulu ya. Nah, perhatikan setelah selesai ini ada tulisan klik slide atau press enter to continue. Atau bisa juga menekan tombol stop. Ini sama aja. Bisa diklik slide-nya, bisa tekan tombol enter, atau bisa tekan tombol stop. Oke, ini karena kita preview sebenarnya. Nah, anggap kita menggunakan cube. Sudah. Nah, terus teksnya mau dianimasiin nggak? Nah, wah harus dong. Masa cuma slide-nya doang? Kita tambah animasinya, add animasi. Lalu kita pilih misalnya yang paling keren. Ini deh, zoom in. Oke. Terus ini itu bisa on click dalam artian bisa kita klik dia akan muncul, atau kita akan begitu dia muncul dia mengikut, atau setelah muncul slide dia berbarengan, atau kalau ini setelah slide baru muncul teksnya, atau ini berbarengan dengan slide-nya, atau harus kita klik dulu baru muncul tulisannya. Biar kelihatannya keren kita on click saja. Oke. Nah, kita coba play. Perhatikan saya belum klik ya, sehingga belum muncul yang namanya teksnya tadi. Kalau diklik, nah, oke, stop. Nah, kemudian kita buat yang bawahnya. Kita kasih animasi juga. Animasinya ya fade in aja deh. Oke, kalau sudah selesai, tidak perlu di save karena tidak ada tombol save-nya, sobat semua. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita kasih efek, misalnya flip. Baru ini kita kasih animasi juga, misalnya play. Baru ini kita kasih animasi misalnya
pin. Nah, ini bebas ya, nanti teman-teman juga bisa lakukan sendiri. Slide-nya dulu kita kasih animasi, dari misalnya bebas saja untuk dicoba animasi. Nah, sekarang kita bedakan di slide ketiga, kita bikin dia nih setelah. Oke, nah, ini pun kita coba kasih animasi, misalnya begini dan after. Atau misalnya kita kasih deh with previews. Sudah. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Presentasi. Caranya bagaimana? Masih ingat kan tadi? Kalau malas berpikir shortcut, tinggal klik tanda panah present from beginning. Tapi kalau sudah biar cepat aja, tekan Ctrl Shift F5. Kita akan lihat Ctrl Shift F5. Perhatikan, tadi ini on click ya. Satu. Setelah itu kita akan klik slide-nya berpindah. Oke. Nah, perhatikan. Oke, apa yang terjadi? Ya, lupa ya. Terjadi adalah karena dia mengikut yang sebelumnya ini after previous. Nah, kalau misalnya mau wah jadi bingung nih gitu, kita pilih one click saja. Perhatikan, kita ulang present. Oke, kita kasih efek. Nah, oke ya. Oke, kenapa hilang? Karena ini pilihannya fly out to left, kan? Ini fly out, fly out. Tampilan awalnya sih sudah ada. Begitu ngomong, oke, animasi di Google Slide, begitu diklik next, dia akan hilang. Karena apa? Dia out bukan in ya. Kalau in dari nggak ada menjadi muncul, menjadi ada. Kalau yang out dari ada menjadi hilang. Sama halnya dengan 8 teks yang 8 poin yang di bawah. Begitu kita klik, dia akan turun ke bawah. Kenapa kita memilih? Oh iya, untuk menghentikan menghentikan slide, tekan escape. Kemudian kita akan belajar satu lagi. Bagaimana kalau kita menempatkan background kita nih. Kita coba lihat backgroundnya kita. Wah, ini langsung ganti semua. Backgroundnya kita ya, caranya gimana? Kita klik background. Oke, kita pilih nih image kita. Contoh, kita buat itu nih misalnya upload. Waduh, kenapa dia misalnya, kenapa dia tidak mau? Atau contohnya kita ambil background ini deh, dan mau. Nah, seperti ini. Atau kita mau mengganti jelek image-nya kita pilih choose image. Oke. Kita bisa cari di sini. Contoh, kita mau mencari pemandangan yang apa misalnya gambar abstrak background. Nah, Google akan menampilkan. Nah, tinggal teman-teman semua pilih misalnya wah ini kayaknya bagus nih. Klik insert. Oke. Nah, otomatis mengganti. Atau teman-teman punya tim sendiri tinggal di add tim. Nah, semua dia akan mengganti. Oke. Nah, gimana caranya kalau saya mau mengganti background ini doang? Kan ini kan udah mengganti semua nih. Saya mau ganti background ini doang dong. Boleh. Ganti background. Misalnya kita kasih
teknologi informasi. Oke, kita mau pakai yang ini, misalnya. Set. Tuh, beda ya. Nah, kalau tadi misalnya kita pilih ini add to themes, artinya kita menyatakan gambar ini berlaku untuk seluruh slide. Tapi kalau kita tidak perlu ya nggak usah di ini, langsung udahan aja. Oke, uh, demikian pengenalan Google Slide dan kelebihan kekurangannya. Oh ya, satu lagi, bagaimana hasilnya bisa kita peroleh. Ini kan diedit kan di Google ya, artinya di cloudnya Google. Nah, bagaimana caranya Google Slide yang udah kita buat ini, sudah kita desain secara bagus, kita pengen ambil nih dari Google, bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Pilih file, oke, kemudian pilih download. Pada saat download, Google ngasih pilihan nih, mau dalam bentuk PowerPoint, mau dalam bentuk ODP, baru uh, PDF. ODP ini Open Office Presentation ya. Ini PDF dalam bentuk teks, image, baik JPEG, PNG, atau SVG, Scalable Vector Graphic. Oke, kita pilih dalam PowerPoint aja yang lebih familiar. Berarti kan sudah jadi. Nah, bisa kita edit. Nah, sama bukan? Oke. Nah, terus kalau kita mau berbagi ke yang lain bagaimana? Tinggal klik tombol share. Nah, silakan mau kasih ke siapa? Misalnya mau ke diri saya yang lain juga bisa. Kasih bla 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 bla. Jadi send. Atau misalnya kita mau share ke orang-orang tertentu, misalnya, yang seperti biasa, tinggal pilih orang yang tahu link ini, dia statusnya apa? Hanya bisa penonton kah? Viewer? Atau bisa berkomentar? Atau bisa mengubah sekaligus mengedit editor? Gitu. Ya. Itu nanti bebas teman-teman mau setting seperti apa. Saat ini saya setting sebagai viewer, tinggal saya copy linknya, saya buka notepad seperti ini, langsung saya kirim linknya ke teman-teman ataupun orang yang mau saya sharing. Ya, sampai sekian untuk pengenalan Google Slide. Bagi sobat semua, tetap semangat untuk berkreasi, tetap semangat untuk belajar tentang dunia IT, karena dunia IT tidak sebatas Google saja, tapi kita mulai dengan yang sederhana sampai nanti ke yang kompleks, baik itu teknologi-teknologi IT lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ini, serta di-share sebanyak-banyaknya untuk mempermudah teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye.